Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Khataman Terjemah Quran beserta Tafsir Al-Muyassar, dan kita akan melanjutkan pada Tafsir Al-Baqarah atau Suratul Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Maka Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Para ulama mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, ingatlah wahai Bani Israel, kejahatan leluhur kalian. Seringnya mereka menentang dan membantah Musa. Saat itu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka menjawabnya dengan kesombongan, apakah kamu menjadikan kami sebagai sasaran ejekan dan olok-olokan, wahai Musa? Maka Musa menjelaskan pada mereka, aku berlindung kepada Allah bila aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mengambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, diriwayatkan ada seorang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Kemudian terjadilah saling tuduh-menuduh antar kabilah yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya kemudorotan di antara mereka. Sehingga Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka, dan tentunya ibu-ibu, ini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai jalan keluar dari semua itu. Lalu yang kedua, Bani Israel lebih mengedepankan akal daripada keimanan. Sehingga perintah dari Allah dan Nabi Musa mereka pertanyakan. Hal ini sesuai dengan cara berpikir kaum para liberalis, ibu-ibu, orang-orang liberal. Ya, mereka sering menolak dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan statement yang sudah tidak relevan. Jadi misalkan ada ayat, ada hadis, ibu-ibu, ya, dibawakan hukum-hukum segala macam, ya. Lalu mereka bantah, ini apa? Ayat ini tuh udah nggak relevan. Ayat ini tuh udah nggak cocok di zaman ini. Ya, contohnya ibu-ibu, kasus penggunaan kata kafir, ya, di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan orang kafir itu udah nggak cocok. Cocoknya diganti dengan apa? Non-Muslim dan lainnya. Na'udzubillah. Ya. Padahal Allah yang berfirman mengatakan kata kafir, tapi mereka nggak puas gitu loh ibu-ibu. Mereka mempertanyakan kenapa ya? Kok Allah pakai kata kafir? Wah, udah nggak relevan di zaman sekarang. Ya, sekarang itu ganti non-Muslim, ya Allah. Ya, nah itulah ya kemiripan cara berpikir orang-orang Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi, dengan kaum liberalis. Ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, menolak dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih atau hadis yang benar dan sharih, hadis yang jelas, apalagi dalam perkara keimanan dan masalah halal haram yang qat'i, yang udah pasti itu,
bisa mengancam keimanan seorang mukmin. Misalkan, ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita sudah tahu air putih itu halal, air putih itu mubah, ya ibu-ibu. Kemudian ada yang bilang, enggak, air putih itu haram, ya. Mengharamkan sesuatu yang halal ini luar biasa, ibu-ibu, nggak boleh. Atau kebalikannya, ya, babi, ya ibu-ibu ya, daging babi itu haram. Lalu ada orang mengatakan, ya, kenapa daging babi kok haram ya? Apa ya alasannya? Ya, terus dia bilang dengan alasan segala macam alasan, segala macam analisa, dia bilang, oh kalau di zaman sekarang babi itu sudah halal. Kenapa? Karena prosesnya peternakannya udah bersih segala macam, ya, seperti itu, ya. Ibu-ibu, mohon maaf, jangan sampai kameranya nyala ya ibu-ibu ya. Bagi yang nyala dimatikan dulu ya. Terima kasih. Baik, berikutnya ya, yang keempat ya, berdoa dengan doa yang Nabi Musa panjatkan jika melihat suatu kebodohan yang dibangun di atas kesombongan. Ya. Berdoa dengan doa yang Nabi Musa panjatkan ya jika melihat suatu kebodohan yang dibangun di atas kesombongan. Doanya gimana? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Yang artinya aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Nah, ibu-ibu, di zaman sosmed seperti ini, di zaman internet, di zaman sosial media, kadang orang-orang tuh kalau buat kontennya itu ya sangat miris ya ibu-ibu ya. Ya kadang mempertontonkan kepolosan mereka, mempertontonkan kebodohan mereka. Mereka nggak malu segala macam ya. Mereka pertontonkan, mereka live ya seperti itu. Nah kalau lewat di beranda kita, ya terus kita lihat, ya kita berlindung kepada Allah. Kita berdoa agar kita ini enggak kayak dia. Salah satu contoh doanya adalah doa Nabi Musa alaihi salam. Ya, a'udzubillahi an akuna minal jahili. Atau cukup kita bilang na'udzubillah. Ya, ya Allah aku berlindung dari akhlak yang buruk misalkan begitu. Ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ya, gitu. Jadi jangan kita diam aja lewat cuma ngebatin, jangan ibu, kita harus berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena ibu-ibu rahimakumullah di antara hikmahnya kata para ulama, ya, kemaksiatan itu bisa menular, ya. Kebodohan itu bisa menular, ya. Kenapa? Karena sudah terekam di dalam pikiran kita, ya, kita bisa mendengar kebodohan mereka, kita bisa melihat kebodohan mereka lalu terekam, tersimpan sebagai memori. Khawatir ya kita ketika futur, ya, kita melakukan kesalahan atau melakukan kebodohan sebagaimana yang mereka lakukan, ibu-ibu rahimakumullah. Baik. Kemudian ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Yang artinya mereka menjawab, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Ini Allah ya, Masya Allah ya. Subhanallah ya, perkataan orang-orang Bani Israel. Mereka bilang, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Padahal Allah itu Rabb semesta alam. Sapi betina apakah itu? Nah, Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak muda dan tidak tua. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, mereka berkata, berdoalah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menjelaskan sifat sapi tersebut.
Na'udzubillah. Maka Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kalian, sifatnya adalah hendaknya ia tidak tua renta, jadi sapinya tuh nggak terlalu tua, tapi tidak pula terlalu muda yang masih kecil. Akan tetapi, ya, sapi itu tengah-tengah usianya, di antara tua dan kecil. Ya. Kemudian bersegeralah melakukan perintah Rabb kalian. Kemudian di ayat yang ke-69 Allah berfirman, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Yang artinya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Masya Allah. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu, maka mereka kembali membantah. Berdoalah kepada Rabb-Mu agar menjelaskan kepada kami apa warna sapi yang dimaksudkan. Maka Musa menjawab, sesungguhnya dia berfirman bahwa ia adalah sapi berwarna kuning, sangat kuning yang membuat suka orang yang melihatnya. Kemudian di ayat 70 Allah berfirman, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Yang artinya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar buat kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Kemudian ibu-ibu para ulama ahli tafsir mengatakan, Bani Israel berkata kepada Musa, berdoalah kepada Rabb-Mu agar menjelaskan kepada kami sifat-sifat sapi selain yang sudah disebutkan tadi atau yang di atas. Ya, apa tadi ibu-ibu? Sapi betina, enggak tua, enggak kekecilan, usianya sedang, warnanya kuning. Kalau dilihat orang-orang tuh senang lihatnya. Ya. Udah 3 ciri-ciri disebutkan ibu-ibu, tapi mereka masih mencari alasan. Ya. Ya, mereka mengatakan tadi karena sapi dengan ciri-ciri di atas tuh jumlahnya banyak, sehingga kami tuh bingung dalam memilihnya. Sesungguhnya kami insya Allah akan diberi petunjuk untuk menemukan sapi yang diperintahkan kepada kami agar kami menyembelihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 71, Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ard wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Yang artinya Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Jadi belum pernah dipakai untuk kerja ibu-ibu. Karena memang sapi diciptakan untuk bekerja membajak sawah dan untuk mengairi tanaman. Lalu tidak bercacat, maksudnya tidak ada cacatnya, nggak sakit, nggak jalannya nggak pincang ya. Lalu tidak ada belangnya. Kemudian mereka berkata, sekaranglah baru kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, ibu-ibu, maksud dari ayat itu adalah, maka Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah berfirman, ia adalah sapi yang jinak, yang telah digunakan untuk membajak sawah untuk pertanian, tidak digunakan untuk menyiram tanaman,
bebas dari segala cacat, di kulitnya tidak ada warna lain selain warna kulit yang disebutkan, yaitu kulit yang warnanya kuning. Kemudian mereka menjawab, sekarang engkau telah mendatangkan ciri-ciri sapi sebenarnya. Mereka akhirnya menyembelih setelah proses negosiasi panjang, dan mereka hampir saja tidak kuasa melakukannya karena penentangan mereka. Manakala mereka mempersulit diri, Allah pun mempersulit mereka. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang ke-72 Allah berfirman, "Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Ya, ini ibu-ibu rahimakumullah, nanti kita akan ambil pelajarannya di setelah ayat 73 ini ya. Ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Dan para ulama menyebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ingatlah saat kalian membunuh seseorang. Lalu kalian bertikai tentang pelakunya. Setiap orang menepis tuduhan pembunuhan darinya. Dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan terkait dengan urusan korban pembunuhan tersebut. Dan Allah berfirman di ayat yang 73, "Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Yang artinya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian para ulama ahli tafsir mengatakan, kami berfirman, pukullah korban dengan bagian apapun dari sapi yang disembelih tersebut. Jadi setelah disembelih, ibu-ibu, bagian daging dari sapi tersebut diperintahkan untuk mukul si mayat, ya. Karena Allah akan menghidupkannya, dan Dia akan mengatakan kepada kalian siapa yang telah membunuhnya. Maka mereka melakukannya, dan Allah pun menghidupkannya. Selanjutnya Dia akan mengatakan siapa yang telah membunuhnya. Begitulah Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati di hari kiamat, dan memperlihatkan kepada kalian, wahai Bani Israel, mukjizatnya yang menunjukkan kekuasaannya yang sempurna, agar kalian menggunakan akal kalian untuk merenungkannya, sehingga kalian tidak mendurhakainya. Nah, ini Ibu, karena ayatnya memang saling bertautan dari ayat 68 hingga ayat 73, maka ini baru kita ambil faedah ya, agar tidak terlalu panjang penjelasannya. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, faedah yang pertama dari ayat 68 hingga ayat 73 ini adalah maksud dari pertanyaan mengenai rincian sapi betina yang harus mereka cari, tujuannya itu hanya untuk mengolok-olok Nabi Musa dan bermaksud untuk mengulur-ngulur waktu. Ya, sebagian mufassirin atau sebagian ahli tafsir berpendapat Bani Israel mencoba mencari-cari alasan agar tidak terbongkarnya siapa sang pembunuh. Karena jika hanya mencari sapi betina itu sungguh mudah, ibu-ibu. Kan kalau misalkan udah tahu nih sapi betina doang nih kan, nah ini kan terlalu mudah ya, begitu. Dan akibat kebodohan mereka, akhirnya mereka terus bertanya dan bertanya. Hingga Allah dan Nabi Musa memberikan rincian yang amat detil, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Mereka mencoba untuk membuat makar kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun Allah adalah sebaik-baik pembuat makar kepada mereka. Oleh karena itu, makar tersebut kembali kepada mereka. Nah, ibu-ibu, diriwayatkan setelah udah dapat rinciannya nih, ya warnanya begini, usianya segini, nggak boleh begini, gini, segala macam ya. Akhirnya mereka tuh justru kesulitan mencari jenis sapi tersebut. Ya. Padahal kalau udah ngikutin perintah yang pertama, sapi betina aja udah, ya itu udah gampang.
ya. Tapi karena mereka ingin buat makar, maka Allah persulit ya mereka. Dan ketika mereka mendapatinya, mereka harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Ya, wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, para ulama ahli tafsir menyebutkan ya, kenapa mereka itu selalu bertanya tentang rincian-rincian sapi ini agar mengulur waktu, ya, agar mengulur waktu. Karena kalau misalkan langsung dapat sapi betina, ya, akan terbongkar siapa pembunuhnya, ya. Dengan harapan ibu-ibu, ya ibu-ibu, Allah itu lupa dengan kejadian tersebut. Nabi Musa pun lupa dengan kejadian tersebut. Ya, ini masya Allah ya, apa namanya, tingkahnya Bani Israel ini sangat jelek. Ya. Nah akhirnya ketika sudah dapat dengan rincian yang sangat-sangat memberatkan mereka, mereka akhirnya kena batunya, ibu-ibu. Apa? Harga sapinya tuh mahal. Ya. Harga sapinya tuh mahal. Kenapa? Sapinya langka. Ya, begitu. Dan mereka diriwayatkan itu mereka tuh belinya dengan hati yang penuh dengan kesempitan. Ya. Sampai-sampai mereka tuh saling bertengkar. Kalau begitu kita belinya cari sapi yang dari awal aja. Kalau ujung-ujungnya kita beli. Nah gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ibu-ibu ya. Kadang kita itu ingin keluar dari syariat Allah, tapi dengan bikin makar-makar. Ya, contohnya pada pertemuan yang lalu, ketika orang-orang Yahudi bikin tambak, ya tambak ikan di hari Sabtu, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi mereka dilarang sama Allah untuk cari ikan di hari Sabtu, ya karena untuk beribadah. Mereka bikin tambak di hari Jumat, ngambil ikannya di hari Ahad. Nah ini mereka mau bikin makar buat Allah. Tapi akhirnya apa? Allah ubah mereka menjadi kera. Ya. Kemudian, ya ibu-ibu, pelajaran atau faedah yang kedua, larangan banyak bertanya yang akhirnya membuat kita semakin sulit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka tuh banyak tanya. Mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga ini ibu-ibu pelajaran untuk kita, nggak boleh kita itu bertanya tentang syariat, tentang hukum halal atau haram untuk mencari celah. Ya, contohnya misalkan begini, ya ini saya lihat potongan videonya Ustadz Firanda ya. Ya, beliau pernah ditanya sama ibu-ibu, ya, Ustadz gimana sih hukumnya tentang ini? Nah, begitu ya. Lalu Ustadz Firanda menjawab, oh itu nggak boleh Bu. Nah, si ibu-ibu ini bilang, masa sih Ustadz nggak boleh? Kalau misalkan begini gimana Ustadz? Masa sih nggak boleh? Boleh dong Ustadz. Nah, ini haram ibu-ibu, nggak boleh. Yaitu sifat muslimah yang jelek. Ya, walaupun fatwa seorang ustadz, jawaban seorang ustadz itu tidak mengikat, ibu-ibu ya, tidak mengikat ya. Tetapi kalau misalkan kita udah nanya nih sama ustadz mengenai perkara yang halal atau haram, atau yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan haram, dalam hadis disebutkan jelas-jelas itu haram, nggak boleh kita cari-cari celah untuk keluar dari yang haram tersebut, menjadi sesuatu yang dihalalkan. Ya, inilah sumber keburukan
sumber kejelekan. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalau misalkan sudah kata Allah nggak boleh, kata Rasulullah nggak boleh, ya udah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Adapun kalau misalkan ibu-ibu, ya nanti kita akan bahas mungkin pada pertemuan yang akan datang mengenai syariat. Syariat itu justru untuk apa? Untuk bikin kita itu hidupnya lebih gampang. Kenapa? Karena syariat yang Allah turunkan mengenai halal dan haram itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya, begitu. Insya Allah nanti akan kita bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, setelah mereka menyembelih sapi betina itu, kemudian mereka diperintahkan untuk mengambil salah satu bagian darinya dan dipukulkan ke mayat yang dibunuh. Jadi mayatnya itu ibu-ibu ya tidak langsung dikuburkan. Atas izin Allah, mayat itu hidup kembali untuk menceritakan kronologi dan menyebutkan siapa yang telah membunuhnya. Kemudian setelah itu ia mati kembali. Ya, ini adalah mukjizat ibu-ibu ya. Mukjizat yang Allah tampakkan kepada Bani Israel. Tapi ya itulah ibu-ibu Bani Israel berulang kali melihat mukjizat yang besar, tapi hati mereka bukannya semakin dekat dengan hidayah, dengan iman dan amal soleh, tapi mereka itu semakin ingkar. Ya. Jadi mayat itu dipukulkan, dagingnya terus dia cerita, saya dibunuh karena begini, begini, begini oleh si Fulan. Nah, ternyata ibu-ibu di sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan yang membunuh itu masih kerabatnya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan harta warisan si mayat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, akal merupakan anugerah yang besar dari Allah dan harus digunakan untuk merenungi dan mentadaburi ayat-ayatnya. Akal yang sehat adalah akal yang selaras dengan perintah dan larangan Allah, bukan sebaliknya, Ibu. Ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang membranding diri mereka tuh orang yang cerdas dengan gelar yang panjang, profesor, doktor, dan sebagainya. Diberikan akal yang cerdas, tapi ya ibu-ibu rahimakumullah, dia nggak bersyukur. Nggak bersyukurnya gimana? Akalnya digunakan untuk menentang perintah Allah, untuk menerjang larangan Allah. Yang harusnya ini haram, ya dia puter dengan akalnya gimana caranya yang haram ini jadi halal. Nah, ini berbahaya sekali ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, kita diberikan akal kita ini digunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan atas perintah Allah, kita kerjakan semampu kita. Adapun yang Allah larang, kita jauhi sejauh-jauhnya. Walaupun kadang-kadang kita terjatuh kepada yang haram, terjatuh kepada larangan Allah. Kita bangkit lagi. Jangan biarkan diri kita terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan. Kita bangkit, kita taubat, kita minta maaf sama Allah, kita perbaiki diri. Terus begitu ibu-ibu, sampai kita menghadap atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, fondasi agama Islam itu dibangun dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan akal. Ya, bukan akal ibu-ibu. Landasan agama kita ini bukan akal, ya. Karena tidak semua syariat itu bisa dicerna oleh akal manusia. Nah, contohnya, ini mudah saja ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak yang tahu hukum mengusap khuf atau kaos kaki? Ada yang pernah dengar ibu-ibu di sini? Ibu-ibu? Insya Allah ya Ustaz. Insya Allah tahu ya Bu ya, mengusap khuf ya. Gimana caranya Bu? Caranya bagian atas saja yang diusap ya. Bagian atas saja. Yang kotor tuh yang atas apa yang bawah Bu? Yang bawah.
Yang bawah. Tapi kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tapi mengusapnya bagian atas? Kita pasti akan jawab, wallahu a'lam Ustaz. Nah, itulah. Kita seperti itu ya Ustaz, harus mengikuti saja ya. Kami Iya, insya Ibu. Allah. Jazakillah khair. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itulah pelajarannya. Tidak semua ya syariat itu bisa kita cerna dengan akal. Ya, ini menandakan bahwa apa akal itu harus tunduk dengan wahyu, harus tunduk dengan syariat Allah. Oleh karena itu ibu-ibu, makanya di antara para ulama ketika menjelaskan hikmah sujud, kita menjadikan akal kita ini di tanah ibu-ibu. Ya. Dan bokong kita lebih tinggi dibanding apa? Kepala kita. Menandakan apa? Itu adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ibu-ibu. Terus apalagi contoh misalkan kalau misalkan kita ya ibu-ibu rahimakumullah lagi wudhu terus tiba-tiba buang angin. Kenapa batal? Kalau misalkan pipis, BAB mungkin itu masuk akal ibu-ibu ya. Tapi kalau kentut kenapa? Kan kentut itu sama kayak orang betahak. Apa namanya? Ya itu ya. Kalau bahasa yang saya tahu tuh apa betahak gitu ibu-ibu ya. Ya, begitu. Kan sama. Begitu. Kenapa batal wudhunya? Nah, itulah. Jadi tidak semuanya bisa kita cerna dengan akal. Oleh karena itu kita harus tunduk dengan wahyu. Ya. Taib. Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Lalu keluarlah mata air darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah seakan-akan tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksud dari ayat ini adalah akan tetapi kalian tidak mengambil manfaat apapun dari semua itu. Ini maksudnya untuk Bani Israel ya ibu-ibu ya. Karena setelah mukjizat-mukjizat yang luar biasa ini, justru hati kalian semakin keras dan membatu. Kebaikan tidak bisa menyusup ke dalam hati, ya, tidak bisa masuk ke dalamnya, maksudnya itu hati. Tidak menjadi lunak di depan ayat-ayat yang mengagumkan yang aku perlihatkan kepada kalian. Sehingga hati kalian seperti batu yang solid. Antara batu ada yang terbelah dan ada yang terbuka, sehingga ia memancarkan air dengan deras dan membentuk sungai yang mengalir. Di antara batu ada yang terpecah dan terbelah sehingga darinya memancar mata air dan sumber-sumber air. Dan di antara batu ada yang jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya kepadanya. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Taib. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, setelah sekian banyak mujizat yang mereka saksikan, ya Bani Israel, dari mulai terbelahnya laut merah itu dibelah 12 belahan. Ya, ibu-ibu. Kemudian apalagi ketika mereka yatihuna fil ard, mereka tuh nyasar 40 hari 40 tahun ibu-ibu ya. Ya, mereka nyasar, dikasih makan mana, salwa, terus dinaungi oleh awan,
kemudian ada batu yang mereka pikul, kalau Nabi Musa pukul keluar daripadanya air. Ya. Ini mukjizat ini luar biasa. Kemudian apa lagi? Ya, Allah bangkitkan orang yang udah mati dengan sebab dipukulkan daging sapi betina. Ya. Kemudian mati lagi. Itu adalah mukjizat. Ya. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada satupun yang membuat mereka beriman dan takut kepada Allah. Yang ada hanyalah pembangkangan dan olok-olok. Dan ini ibu-ibu, manusia model kayak gini tuh ada. Di zaman dahulu ada, apalagi di zaman sekarang. Ya, begitu. Lalu yang kedua, Allah menjadikan batu sebagai permisalan untuk hati manusia. Dan batu walaupun keras, namun ada sebagian dari mereka yang memberikan manfaat. Adapun hati Bani Israel itu benar-benar keras dan tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka atau untuk selain dari mereka. Jadi mereka itu hidupnya ibu-ibu, ya, ketika mereka hidup, hati mereka ini, mereka tuh hatinya tuh nggak bermanfaat untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Ya, makanya lihat tingkah mereka kepada saudara kita di Palestina. Ya, begitu. Ya, begitu bengisnya mereka kepada kaum muslimin. Ya. Dan bahkan bukan hanya kepada kaum muslimin, ibu-ibu. Mereka tuh punya pemahaman, ya, bahwa mereka itu adalah kaum spesial, ya. Yang lain itu budaknya mereka. Yang lain itu seperti hewan. Ya, jadi terserah mau mereka apain tuh boleh. Nah, jadi mereka tuh punya pemahaman seperti itu. Ya. Itulah ya Bani Israel dan keturunan-keturunannya. Lalu yang ketiga, tipe manusia seperti Bani Israel itu ada dan nyata, dan itulah seburuk-buruknya manusia. Yang keempat, hati menjadi keras disebabkan maksiat yang tidak pernah ditaubati dan dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa penyesalan. Ya, ini yang pertama nih ibu-ibu nih. Hati kita tuh jadi keras kalau kita tuh ada dosa, dosa itu dicuekin. Nggak pernah taubat, terus kita lakukan terus istimror, nggak berhenti-berhenti. Ya, kita cuekin. Ya, nggak ada rasa penyesalan di dalam hati, nggak ada. Ketika habis bikin dosa, udah justru mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Ya, hati-hati. Kalau misalkan kita melakukan kemaksiatan, justru kita tuh di situ bahagia, waduh, harus buru-buru dicek itu hatinya ibu-ibu. Ada masalah dalam keimanannya. Ya. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran dengan sebab kesombongan. Ya. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, ya. Karena dia lebih tua, karena dia lebih punya gelar yang panjang, ya, punya kedudukan, ditolak. Dengan sebab itu, yaitu namanya kesombongan. Ya. Lalu yang ketiga, memakan harta yang haram dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, tamak terhadap dunia. Ya, ini juga bisa membuat hati kita menjadi keras, ibu-ibu. Orang yang suka makan yang haram, ini hati-hati. Ya, dan juga nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu pengen punya, pengen nambah. Itu namanya tamak. Ya, dan ini bisa mengeraskan hati kita. Orang yang tamak, ibu-ibu rahimakumullah, itu orang yang orang yang terobsesi. Dan orang yang terobsesi biasanya menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Ya. Nggak peduli udah halal haram segala macam. Ya. Mau dengan cara apapun pasti dia akan tempuh. Ya. Lalu yang kelima, hati menjadi lembut dengan mengerjakan ketaatan dan amal soleh. Memperbanyak baca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, menjenguk orang yang sakit,
menghadiri penyelenggaraan jenazah atau takziah dan lain-lain. Ya, ini ibu-ibu ya. Kalau hati kita ini ingin lembut, ibu-ibu, kita banyakin ibadah, banyakin ketaatan. Ya, misalkan kita ngerasa, aduh, ini kayaknya hati ini semakin keras. Tandanya apa, ibu-ibu? Tandanya kalau hati kita ini semakin keras, kita tuh malas ibadah. Cuek terhadap hal-hal yang haram. Biasanya dosa-dosa kecil dulu nih, ya. Cuek, ya. Ah, dosa kecil ini. Nah, itu tuh, tanda-tanda tuh butuh. Hati kita ini udah mulai, ya, nggak lembut, ya. Terus apa? Jarang baca Quran. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terlewati tanpa baca Quran. Ya. Kemudian apalagi? Jarang hadir di majelis ilmu, baik yang offline maupun online. Ya, hidupnya ya selalu diisi dengan hal-hal yang nggak manfaat. Ya, begitu. Makanya ibu-ibu sempatkan mungkin sebulan lah, 2 kali atau sekali hadir di masjid, ya datangi kajian-kajian offline, ya untuk ngecas keimanan kita. Kalau memang kita nggak bisa, maka ya hadiri kajian online seperti ini. Ini kan banyak ibu-ibu. Ya ustaz-ustaz kita tuh banyak. Ya, ya begitu. Sempatkan duduk dengerin, dicatat. Ya, oh tadi Ustadz Fulan bilang begini. Oh aku bisa ngamalin tuh. Oh udahlah aku amalin. Ya ini belum bisa ngamalin nih. Ya udah kita mohon sama Allah biar apa? Biar bisa mengamalkannya. Terus apa-apa yang dilarang dicatat, dihindari sebisa mungkin. Nah, itulah ibu-ibu, ya. Dengan sebab tersebut hati kita menjadi lembut. Kenapa? Karena ilmu kita jadi manfaat. Kemudian menjenguk orang sakit. Nah, ini obat yang paling mujarab nih ibu-ibu. Ibu-ibu kalau yang udah ada di fase bolak-balik ke rumah sakit nganterin orang tua, ya jangan jangan apa ya ibu-ibu ya. Jangan merasa berat. Mungkin itu ada hikmahnya. Ya, hikmahnya apa? Allah tuh ingin melembutkan hati kita. Mungkin kita dengan melihat banyak orang sakit di rumah sakit, kita jadi bersyukur, Alhamdulillah ya Allah sehat, ya Allah dikasih kesehatan. Kita jadi ingat ya Allah, kalau sehat tuh pengennya ibadah seperti itu. Ya jangan malah mengelak ibu-ibu. Ya kalau ada orang tua nih udah ada jadwal bolak-balik ke rumah sakit walaupun kita sehat, kita atur jadwal, mungkin kita bisa gantian sama saudara-saudara kita antar ke rumah sakit. Kita lihat tuh ibu-ibu orang-orang yang sakit, itu manfaat sekali. Ya. Kemudian menghadiri penyelenggaraan jenazah. Nah ini juga nih Bu, top markotop. Melihat jenazah di depan kita, melihat kuburan di depan kita jadi terngiang-ngiang, dosa-dosa kita nih banyak banget. Hari ini si fulanah nih, bisa jadi besok saya. Jadi kita tuh ada semangat untuk memperbaiki diri. Ya. Emang Ustadz kalau perempuan boleh takziah? Boleh ibu-ibu takziah. Ya. Apalagi misalkan teman kita yang perempuan boleh. Tapi kalau ngikut ngubur, ya usahakan nggak usah. Ya. Usahakan tidak perlu. Ya. Dan lain-lain. Ya. Inilah ibu-ibu untuk melembutkan hati kita. Kemudian, ya, ibu-ibu masih ada waktu. Ayat yang ke-75 Allah berfirman, "Afataqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Para ulama ahli tafsir ibu-ibu mengatakan, wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa perbuatan-perbuatan Bani Israel, lalu kalian berharap orang-orang Yahudi akan membenarkan agama kalian?
ulama-ulama mereka itu udah dengar firman Allah dari Taurat atau dari Taurat. Kemudian mereka menyelewengkannya kepada makna yang tidak benar setelah mereka memahami kebenaran. Jadi ibu-ibu pada ayat sebelumnya, pada kajian-kajian sebelumnya sudah dibawakan bahwa para pendeta, para ulama-ulama Yahudi itu kadang menghapus ayat yang ada di Taurat dan diganti dengan tulisan mereka, tulisan tangan mereka sendiri. Dan mereka mengatakan kepada umat Yahudi, ini dari Allah. Padahal itu tulisan tangan mereka. Na'udzubillah. Atau menyelewengkan lafal-lafalnya, sementara mereka menyadari bahwa mereka menyelewengkan kalam Rob alam semesta secara dusta dan sengaja. Dan ibu-ibu ketika mereka mengganti, menghapus ayat-ayat yang ada di Taurat, terus ditulis dengan tangan-tangan mereka, itu mereka tuh sadar. Tapi mereka nggak peduli. Na'udzubillah. Kenapa? Yaitu saking kerasnya hati mereka, ibu-ibu. Ya, saking kerasnya hati mereka. Ya, sampai firman Allah pun digonta-ganti. Nah, faedah dari ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama, orang-orang Yahudi adalah golongan yang sulit mendapatkan hidayah. Dan itu sudah mengakar kuat di dalam diri mereka secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau amana bi ashratun min ahbaril Yahudi, la amana bi kullu Yahudiyin ala wajhil ard." Bayangkan ibu-ibu. Seandainya 10 pemuka, 10 orang, pemuka agama Yahudi, ulama-ulama mereka, beriman kepadaku, ya beriman kepada Nabi Muhammad, ya, sungguh semua orang Yahudi yang ada di muka bumi ini akan turut beriman kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi, yaitu sahih dilihat dari jalur yang lain. Ya, begitu. Tapi ibu-ibu ingat, kalau ibu-ibu udah pernah khatam Sirah Nabawiyah, ya, kisahnya Nabi Muhammad, ya, itu dari kalangan ahlul kitab, ya hanya beberapa orang saja, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, ulamanya orang Yahudi yang masuk Islam, ya. Nggak nyampe 10 ibu-ibu, ya. Begitu. Kenapa? Karena mereka emang susah. Bani Israel, umat Yahudi itu susah untuk mendapatkan hidayah. Ya, udah jadi watak mereka untuk menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Lalu yang kedua, umat yang buruk akan melahirkan umaro, para pemimpin, dan ulama yang buruk. Ada umat nih ibu-ibu ya, umat ini udah kacau balau. Bisa nggak melahirkan ulama dan umaro yang baik? Sulit ibu-ibu. Sulit. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki ulama-ulama kita, ingin memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, kita kembali ke rumah masing-masing. Ya, kita buat rumah kita ini pencetak calon pemimpin-pemimpin di masa depan, ulama-ulama di masa depan yang terbaik. Kalau pengen anak kita nanti jadi pemimpin yang baik, ulama yang baik, tanamkan ya, moral-moral yang baik di rumah ibu-ibu. Karakter-karakter yang positif. Kalau mau jadi pemimpin, ajarkan mereka jadi pemimpin yang baik. Kalau mau jadi ulama, ajarkan jadi ulama yang baik. Dan anak-anak atau generasi-generasi ini tidak muncul dari masyarakat yang buruk. Kalau masyarakatnya suka mencuri, maka para pemimpinnya pun akan suka mencuri. Ya. Kalau masyarakatnya tukang bohong, maka ulamanya pun akan jadi tukang bohong. Dan itu sudah terjadi, ibu-ibu, sudah kenyataan. Dan inilah kenyataan yang harus kita terima. Ya.
Makanya ibu-ibu kalau ingin memperbaiki negeri ini, kita mulai dari keluarga kita mulai dari keluarga kecil kita cetak anak-anak kita itu jadi pemimpin-pemimpin masa depan, ulama-ulama masa depan yang lurus, pemimpin-pemimpin yang lurus, ya. Kemudian yang ketiga, contoh nyata dari golongan yang suka menyelewengkan firman Allah adalah dari kalangan Islam liberal, yang dikenal di negara ini, khususnya di Indonesia dengan jamaah Islam liberal, JIL, kalau dulu ibu-ibu ya. Nah, sekarang udah ganti nama, jadi jamaah Islam Nusantara. Ya, nah, inilah dua nama ini yang harus kita waspadai, ibu-ibu. Ini adalah musuh dalam selimut, duri di dalam daging. Ya, harus dikeluarkan, ya harus dibantah pemikiran mereka sebantah-bantahnya. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak umat yang tertipu. Ya, belakangan kemarin saya lihat di salah satu sosmed ada seseorang belajar ilmu syariah tapi di Amerika. Iya, gitu. Ya, belajar ilmu agama tapi di negara non muslim ya, jadinya begitu ibu-ibu ya. Alasannya Islam moderat, alasannya Islam moderat. Alasannya Islam yang kekinian begitu. Ya padahal ya bilang aja liberal aja udah gitu ya. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua, ya dijauhkan dari sifat-sifat apa yang disebutkan tadi dari kalangan Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Dan ya terakhir semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Ya ibu-ibu, wa jazakumul khair. Afwan. Taufik. Iya ibu.